Halo, Shalom, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Johannes Niko Saputra, pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, saya diberikan kesempatan kembali untuk menyampaikan sedikit renungan pagi. Uh, Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam renungannya. Sebelum masuki renungan kita pada pagi hari ini, mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah membangunkan kami pada pagi hari ini Tuhan, dengan keadaan yang sehat Tuhan, dan penuh akan sukacita Tuhan, bahwa kami akan mendengarkan sedikit sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan Tuhan juga kiranya berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pagi pada pagi hari ini Tuhan, kiranya sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, dan apa yang hamba-Mu sampaikan ini bisa menjadi berkat Tuhan, dan semuanya berasal dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, gimana teman-teman liburannya? Sudah tak terasa kita sudah berganti bulan, memasuki bulan Juni, dan kita masih di masa-masa pekan ujian, yang dimana kita memerlukan semangat yang lebih untuk menghadapi ujian. Jadi, untuk tema renungan pada pagi hari ini adalah tegar di masa sukar. Kita bacaannya ada pada 1 Samuel 30 ayat 1 sampai yang ke-20. Pernahkah kamu merasa semuanya runtuh dalam sekejap? Kamu berjuang keras, tapi saat pulang, semua yang kamu miliki hilang. Itulah yang dialami oleh Daud dan pasukannya di Siklag. Mereka kembali dari medan perang dan mendapati kota mereka hangus terbakar. Keluarga mereka diculik, rumah mereka hancur, semua yang berharga lenyap. Lalu mereka menangis, bukan sekedar meneteskan air mata. Dalam Alkitab berkata, mereka menangis sampai tak kuat menangis lagi. Dan setelah itu, para pengikut Daud mulai menyalahkan Daud. Mereka marah, frustasi, dan Daud jadi sasaran. Mereka ingin melemparinya dengan batu. Di titik itu, mudah sekali bagi Daud untuk putus asa, untuk membela diri, untuk menyalahkan balik, untuk menyalahkan para pasukannya itu tadi. Tapi yang dilakukan Daud justru sebaliknya. Alkitab berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tertulis pada 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dia tidak mengambil keputusan dalam kemarahan. Ia tidak melangkah sembarangan. Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, haruskah aku mengejar mereka? Dapatkah aku menyusul mereka? Itu yang dikatakan oleh Daud. Dan Tuhan menjawab, kejarlah, engkau akan menyusul mereka, dan semua akan kau lepaskan. Dengan pimpinan Tuhan, Daud dan pasukannya mengejar musuh mereka. Dan yang luar biasa, mereka mendapatkan kembali semuanya. Tidak ada yang hilang, bahkan lebih dari yang sebelumnya mereka miliki. Teman-teman, saat kita menghadapi masa-masa sulit, apa reaksi kita? Apakah kita panik, menyalahkan orang lain, atau datang kepada Tuhan? Kita bisa belajar dari Daud. Ia menguatkan hatinya, bukan pada logikanya, tapi kepada Tuhan. Ia bertanya, ia berserah, dan ia melangkah dengan iman. Tuhan memang tidak selalu mencegah badai datang kepada kita, tapi Dia selalu menyertai kita di tengah badai itu. Justru di masa paling kelam, kita bisa melihat kuasa-Nya bekerja. Jadi, hari ini, jika kamu sedang merasa berada di masa yang sukar, jangan menyerah, jangan cari kambing hitam, jangan buat keputusan dalam kekacauan, teman-teman. Datanglah kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia sanggup menolongmu, menuntunmu,
dan mengembalikan hal-hal yang hilang, bahkan memberikan lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Jadi tetap semangat teman-teman jika teman-teman sedang berada di masa yang sukar, karena pertolongan Tuhanlah yang memampukan kita berdiri tegar di masa sukar. Jadi segitu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa memberkati teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin sedang mengalami permasalahan, sedang di masa yang sukar, mungkin di pekan-pekan ujian ini teman-teman merasa berat atau gimana, selalu ingat bahwa Tuhan selalu menyertai teman-teman. Minta pertolongan kepada Tuhan, lalu berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena dengan iman kita yang percaya bahwa Tuhan menyertai kita, tentunya Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa untuk melewati badai yang kita sedang hadapi sekarang. Terima kasih teman-teman. Mari kita tutup renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan sedikit sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan ajarkanlah kami Tuhan untuk tetap tegar di masa yang sukar ini Tuhan, untuk tetap percaya dan berpegang teguh Tuhan kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan ajarilah kami Tuhan untuk tetap setia terhadap-Mu Tuhan, untuk tetap mengandalkan-Mu Tuhan dalam segala hal Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin kami terkadang luput Tuhan, lupa Tuhan, dan mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Dan terkadang kami juga menyalahkan orang lain Tuhan atas permasalahan yang sedang kami hadapi. Tuhan, kiranya ajarilah kami Tuhan untuk selalu mempercayakan segala halnya kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah Sang Juru Selamat Tuhan, bahwa Engkau adalah penolong yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami Tuhan. Kiranya Tuhan sertai lindungi sepanjang hari ini Tuhan, dari awal hingga nanti malam Tuhan, hingga esok hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Oh haleluya, amin. Nah itu tadi renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kiranya teman-teman selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan, kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk menghadapi permasalahan-permasalahan atau badai-badai kehidupan yang ada di masa-masa sukar ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tuhan Yesus memberkati di kolom komentar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye guys. See you next time.